Kayak, oh ya udah nggak bla 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 bla, tapi akhirnya dia sampai nangis. Aku yang kayak, wah, ini aku harus nge-share nih biar orang-orang nggak ngelakuin nggak komen-komen begitu, nggak nge-treat si Julianya begitu, karena dia orang yang sensitif. Vicky Naki berbicara kesedihan seorang gadis bernama Giulia Besteran Italia Umanya. Kisahnya ternyata sama sedihnya dengan Pueni dari Vietnam saat mengadu ke Harris Kui. Kedua kisah ini diangkat dalam konten YouTube milik mereka. Hasilnya di luar dugaan, para simpatisan menyerbu channel ini. Seperti halnya balita yang bermain bonekang, cerita dia kembangkan lewat imajinasi, tentu dengan drama yang membuat penonton ikut terharu. Berawal dari rasa penasaran, penonton pun ikut andil mencari solusi. Berbeda dengan Harris Kui yang bisa membalikan kesedihan lewat senyuman dan bahasa tubuh, membuat penonton terhibur, dan informasi pun meroket membesarkan namanya. Kesedihan dua gadis yang dibully netizen menghasilkan air mata bahagia. Pembajakan karya Harris Kui di Bilibili juga membuat bahagia. Ancaman berubah jadi peluang, penderitaan berubah jadi kebahagiaan. Karena apa? Jawabnya, karena berpikiran positif dari sang kreator konten. Maka konten-konten yang dibuat itu memiliki sinar kemilau di mata hati penonton. Semua disyukuri dan terus berkarya sambil bersedekah. Dan kita akan bahagia. Yuk kita tidur di kandang ayam yuk. Oke, go. Tidak semua orang adalah temanmu. Hanya karena mereka berada di sekitarmu dan tertawa bersamamu, bukan berarti mereka cocok untukmu. Hanya karena mereka mengatakan mereka mendukungmu, bukan berarti mereka tidak akan menikammu dari belakang. Orang-orang terkadang berpura-pura baik. Kepalsuan tidak akan bertahan lama. Jadi ketahuilah siapa yang ada di sekelilingmu. Pada akhirnya, situasi nyata akan mengungkap orang-orang palsu. Jadi berhati-hatilah. Teman bukanlah tentang siapa yang ada di saat kamu senang, tapi mereka yang tetap berada di sisimu ketika kamu susah. Baiklah, kita mulai cerita seutuhnya. Kayak, oh ya udah nggak bla 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 bla, tapi akhirnya dia sampai nangis. Aku yang kayak, wah, ini aku harus nge-share nih biar orang-orang nggak ngelakuin nggak komen-komen begitu, nggak nge-treat si Julianya begitu, karena dia orang yang sensitif. Kita tidak sedang membicarakan tentang tangisan orang bule terhadap Vicky Naki ya, tetapi yang kita ingin bicarakan di sini bahwa anak muda sekarang ini ternyata apapun yang mereka lakukan selagi menemukan pintu gerbangnya menjadi penghasilan yang boleh dikatakan menguntungkan. Pintu rizki itu datangnya dari berbagai arah yang kadang tidak disangka-sangka. Vicky Naki, Harris Kui, Sanut, dan senagainya menjadikan rumah YouTube makan dan Padang TikTok sebagai jalan dan masih banyak alternatifnya. lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang manfaat sedekah dalam Islam, bersegeralah untuk bersedekah, karena musibah dan bencana tidak bisa mendahului sedekah. HR Imam Baihaqi. Hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar Kalau dia radhiyallahu anhu, rezekinya berarti dia bekerjalah datang. untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Sedekah dan beramal saleh banyak macamnya, senyuman, memberi solusi terhadap suatu masalah, atau memberi bantuan finansial berupa barang bahkan uang, semuanya adalah kebaikan, persemaian yang akan kita panen pada saatnya. Hapus video bersama Vicky Naki, karena banyaknya komentar yang ditujukan kepadanya. Hal ini dibicarakannya di sebuah konten curhat seperti ini, membuat penonton terharu. Mari kita simak cuplikannya.
You my God. I'm sorry. What are you doing? Mari kita resapi dialognya. Sengaja semua suara dimatikan, agar bisa meresapi kalimat itu dalam keheningan, resapi maknanya. Lihat kedua paras muka mereka, banyak makna kita dapat. Sekali lagi Hayatin, mari kita resapi dialognya. Sengaja semua suara dimatikan, agar bisa meresapi kalimat itu dalam keheningan, resapi maknanya. Lihat kedua paras muka mereka, banyak makna kita dapat. Kita bandingkan dengan saat audio dan visual kita aktifkan. Keputusan ada pada diri masing-masing, intinya adalah solusi dengan memberi dan bersedekah, menebarkan kebaikan. You work a lot, you have a lot of things to think about, and there's this one thing that you have to think as well. Stop crying, thank you. I'm not crying anymore. Look at this, boys, look at this. Oh, yes. What? What? Nothing. Not say I'm choppy? No. No, what did you say? Cengeng banget kamu. What is that? You're very sensitive. And some of them are saying that I'm your secret girlfriend. My secret girlfriend? What in the world? What? Oh. So they're telling you that our video is like stage. No, they just say that probably we're a couple. Yeah, if we're a couple, then the video is staged because we are a couple. But in that video, we're like a stranger, you know, hey, what's up? How are you? What's your name? We don't know each other yet. And then blah, 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 we get to know each other. Kind of weird. Well, I feel so bad. I'm giving you so many problems. No, what do you mean? It's nothing for me. I've so much worse than this. This is like a tiny little thing, you know? Nothing for me. Lihat seperti itu, gaya-gaya busana Eropa itu dianggap bisa menggenjot pasar, bisa menaikkan peringkat atau viewer, bisa meningkatkan segala-galanya. Itu keliru. But you happy? Yes, so happy teman-teman. Here is good boy. Here is good boy. Good job. Okay. Thank you, Hatunun. You too, good girl. But you gigit me. Why? What? No.
Dia ngegigit guys, kalau lagi lapar dia ngegigit guys. Aduh. Gigitan Kueni di tangan Harris Kui sangat dirasakan syahdu bagi penontonnya, seolah-olah netizen ikut tergigit. Maka gigitan di tangan Harris Kui ini begitu membekas di hati netizen. Tentu saja hal ini menghasilkan pundi-pundi dolar jika mereka mau. Caranya akan kita uraikan dalam konten 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023 awal itu bisa dilihat videonya seperti ini. Glamor pakaiannya dibanding dengan artis-artis Indonesia papan atas itu tidak kalah. Tetapi menurut Harris Kui yang datang ke Vietnam merasa kasihan kepada Kuyen, ya namanya, ditulisnya Kueni, itu ternyata bacanya Kuyen. Ternyata hanya 10, 20, 30 hanya sekitar itu penontonnya itu di TikTok. Tapi sekarang begitu Harris Kui datang, ternyata Kuyen atau Kueni yang saya katakan sebelumnya, atau EN kata Harris, itu sekarang penontonnya sampai ribuan. Kisah Kueni dan Harris Kui berawal dari TikTok, sedangkan Vicky Naki dengan Yulia berasal dari Om TV sebagai berikut. You're the most beautiful girl I've seen here. Ke materi, yaitu manuk hiber tujangjang. Vicky Naki gaya hidupnya ya seperti itu, bercanda dengan wanita-wanita cantik lintas bangsa di Eropa, Amerika, Asia. Dan apa yang terjadi, ternyata kehidupannya bisa menghasilkan uang yang luar biasa besarnya ya, dari Omnet TV atau dari YouTube-nya. Begitu juga dengan Harris Kui sampai tembus ke Tiongkok, walaupun tidak mempergunakan akun miliknya, karena di sana itu di Tiongkok tidak ada YouTube, yang ada adalah Bilibili katanya begitu. Dan ternyata hampir semua YouTube karya Harris Kui itu ada di sana, dan penontonnya seperti yang ada kita bahas di konten sebelumnya. Nah, yang perlu kita camkan baik-baik di sini, yang paling penting itu innamal a'malu binniat. Sah amal itu tergantung pada niatnya. Untuk orang-orang yang usia senja, perlu diingat bahwa setiap langkah kita, ucapan kita, makanan yang kita konsumsi itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ini yang akan kita korek, hubungkan dengan kerjaannya Harris Kui, pekerjaannya Sanud, pekerjaannya Vicky Naki. Oke, kita lanjutkan. Itu nanti dididik menjadi pemain sinetron di Indonesia. Kan di Indonesia mah begitu. Orang Jepang saja yang di Jepangnya tidak dikenal, tidak bisa bersaing, katanya kenapa kamu tidak jadi bintang di Jepang saja di sana? Di sana saya nggak laku, saya bilang begitu. Nah, oleh sebab itu orang-orang Indonesia belajar dari Kuyen atau Kueni tadi, jangan sampai menganggap setiap ada model-model Eropa yang memamerkan paha, memamerkan udel, memamerkan bagian belahan dada, baju-baju yang seperti itu selalu ditiru. Karena apa? Untuk menaikkan peringkat. Keliru. Ternyata Kuyen setelah sekarang bertemu dengan Harris dan Sanud berpakaian hijab yang seperti itu, viewernya, penontonnya setiap kali di TikTok, kebetulan admin juga ikut gabung di TikToknya mereka, ternyata luar biasa sekarang, penontonnya seperti itu diantaranya. Dan biasa kalau
penonton banyak, netizen itu komentar-komentar miring juga banyak, dan itu harus sudah siap ya. Bagi yang sudah membuat konten-konten itu, kalau memang nanti banyak komentar yang negatif ya enggak apa-apa. Admin aja sering dikatakan, ada yang mengatakan Abah baru muncul kok keliru, katanya. Padahal kan bukan keliru, emang sengaja dibuat seperti itu supaya ada respon dari penonton, supaya ada dialog. Kan di konten itu bukan hanya satu, tetapi satu konten dengan konten yang lainnya itu berkaitan. Ada konten yang mengatakan terpaksa tidur di kandang ayam, ada konten yang mengatakan Kueni yang sederhana, ada konten yang mengatakan bahwa Kueni itu atau Kuyen itu sudah artis sejak zaman dahulu namun tidak laku begitu. Jadi itu berdirinya seolah-olah berdiri sendiri setiap konten, padahal kalau secara keseluruhan barulah terbaca. Oh, ternyata Kuyen atau EN itu dulu artis dengan glamor seperti itu, tapi tidak laku. Begitu penampilan sederhana sesuai dengan kontennya di situ, yang menceritakan kesederhanaan Kuyen, sehingga Heriskay saja atau Heriskay tidurnya itu di di kandang ayam atau di kamar yang ada ayamnya. Kan sebenarnya itu hanya konten, belum tentulah dia tidur di situ. Kan waktu di syutingnya saja di situ digambar nggak ada tempat tidur di situ, itu adalah gudang ya kan. Di atas bulan begitu indahnya ya, kita sambil jalan-jalan habis sholat subuh sambil mencari keringat supaya badan sehat. Katanya kalau usia sudah senja harus banyak berolahraga supaya kolesterol yang di dalam tubuh itu keluar lewat keringat. Makanya baju itu suka bau. Dulu kalau pakai baju baru jangan olahraga, jangan banyak gerak, nanti bajunya bau gitu. Justru kalau baju bau itu tandanya keringat-keringat di dalam tubuh, lemak-lemak di dalam tubuh maksudnya keluar bersama keringat. Nah, kali ini yang kita bahas adalah tentang pergaulan anak remaja kekinian. Sambil melihat bulan yang indah ya, kita olahraganya. Di dalam pergaulan anak muda saat ini, saya sudah menyaksikan tadi video tentang Vicky Naki yang berdialog dengan orang Itali, kemudian berdialog dengan orang-orang dari luar negeri. Ternyata ngobrol-ngobrolnya itu sampai meneteskan air mata, padahal biasanya awal mulanya itu ketawa-ketawa, senyum-senyum, kemudian kadang-kadang dia canda berupa kedipan mata. Ada yang paling menarik lagi, diantaranya lomba. Apa lombanya? Ya, kita diam-diaman, siapa yang senyum duluan itu tandanya kalah, katanya gitu. Akhirnya semuanya pada diam, saling bertatapan, padahal itu kan lewat Omet TV ya. Terus mengedipkan matanya sebelah, maksudnya menggoda supaya Vicky Naki itu tersenyum. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kamu kalah, katanya gitu. Karena apa? Karena tadi mulutnya ada melebar sedikit, katanya bilang begitu. Itu kan canda ya. Tapi begitu pertemuan berikutnya setelah tukar-menukar IG atau Instagram, kok dia menangis begitu. Kita tonton dulu videonya. Inilah peristiwa yang sedang menangis tadi ya. Setelah membahas tentang Vicky Naki, mari kita lihat tentang Kuyen setelah bertemu dengan artis YouTube Indonesia, siapa namanya, yang sekarang lagi mengekspos Kinoy dan Kuyen atau Kueni. Itulah Heriskay. Oke, kita saksikan. Talking to a fake
person the whole entire time. So the person before me, he is all fake, like he's fake, okay? And you were literally talking to a fake person the whole entire time. So yeah, I'm just letting you know, I'm the real person here. But actually, I'm the real person here. And those people you were talking to before, they were all fake. Itu baru satu cuplikan dari konten milik Harris Kui. Baru satu konten seperti itu. Di depan saya ini ada 2 layar. Mari kita simak yang layar nomor 2. Oke, kita saksikan lagi. Hey, I am up to like that. Yeah. In YouTube, we call them YouTubers. In Bilibili, we call up to. Okay. That's a very new information for me. I've never heard of that before. How are you? Are you YouTuber? Me? No, I'm up to. Bilibili, apa tuh Bilibili, ya. What's your name? Can I search? Dari YouTube Harris Kui, karya besar anak bangsa, telah merealisasikan tentang teori Atlantis yang diungkapkan filsuf Yunani kuno, Plato, dalam 2 karya yang berjudul Timaeus dan Critias dari Atlantis. Inilah muncul kembali karya dari benua yang terletak di luar pilar-pilar Hercules, Selat Gibraltar saat ini. Atlantis atau Atlantika merupakan pulau legendaris yang pertama kali disebut oleh Plato dalam buku Timaeus dan Critias. Ia menggambarkan pulau tersebut hilang pada 360 detik M. Sejak saat itu, banyak orang terobsesi untuk menemukannya. Kini muncul Harris Kui dan Vicky Naki dari Atlantis yang hilang itu. Ilmuwan Brasil, Aricio Nunes dos Santos, dalam bukunya Atlantis, The Lost Continent Finally Found, The Definitive Localization of Plato as Lost Civilization. Penelitian buku tersebut menghabiskan waktu 30 tahun. Santos akhirnya menyimpulkan Atlantis itu Indonesia, maka Harris Kui kini muncul. Karya bangsa yang besar akan muncul kembali setelah tahu sejarah negerinya. Manusia tidak akan silau oleh arogansinya penguasa dunia. Ước gì ông trời cho con có bồ, ai cũng được. Không phải, ý con không phải anh này, anh nào mà đẹp trai hơn xíu á. Koyendi merupakan orang yang taat beragama, beginilah cara beribadatnya begitu khusyuk. Vietnam adalah salah satu negara beragama di dunia, menurut statistik resmi dari pemerintah. Pada tahun 2019, terdapat 13.162.879 jumlah penduduk yang beragama 96.208.984 jiwa. Agama dianut Koyendi bisa dilihat dari cara beribadahnya, seperti tadi, apakah identik dengan cara berpakaian, dan juga keartisannya. Tapi jangan tercengang melihat TikTok Koyendi di tahun 2019, tahun 2020, tahun 2022, keartisannya di Vietnam cukup glamor. Hal ini, sepertinya, tidak sejalan dengan yang Harris Kui katakan, penontonnya saat itu, hanya puluhan penonton saja. Kerja keras Koyendi membuat video, membuat model baju gaya Eropa, menyanyikan lagu, dan presentasi makanan unik, sudah dilakukan. Tentu saja modal untuk semuanya itu, cukup besar. Tapi berkat Harris Kui datang di Vietnam semuanya cepat berubah. Pedagang sayur di pasar ini pun banyak yang kerja belanja keras. subuh-subuh mempergunakan motor. Ini sayuran, penjual sayuran subuh-subuh, nggak tahu belanjanya dari mana ini, pasar induk kayaknya. Jalannya juga tertutup ternyata. Ini pasar Jatimulia. Belanjaannya masih ditata. Sayuran. Aneka sayuran banyak di sini. Ini ikan. Ikan laut. Lengkap sekali ya. Ikan-ikan dari Tanjung Priuk kayak. Ini masih ditata. Yang ingin diceritakan di sini adalah kegigihan mereka. Kerja segigih apapun, hasilnya diatur oleh Yang Maha Kuasa. Hanya bertemu dengan Harris Kui sang pembuat konten YouTube, Allah mengubah penampilan Koyendi dari pakaian gaya Eropa menjadi wanita berhijab. Dan bagaimana hasilnya? Vì bạn không thể có được anh ấy nên giờ bạn mới nói.
Halo, salam sejahtera bagi kita semua ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditinjau dari segi dakwah, perjalanan Haris ke Vietnam bertemu dengan EN itu tampaknya cukup berhasil ya. Apalagi sekarang ini EN atau Queenie itu sering membuat siaran di TikToknya itu berbicara tentang kerinduan seperti yang kita lihat di belakang ini. Beberapa kali EN ini menciumi hijab yang pernah dia gunakan ketika berjalan-jalan dengan Haris Sky di Vietnam. Katanya bau parfum yang digunakan oleh Haris menempel pada kerudungnya. Nah, apa nilai-nilai dakwah yang bisa kita sikapi di sini? Ketika Kinoy mendampingi EN berjalan-jalan di rumah makan pinggir pantai di Vietnam itu, tiba-tiba Kinoy menyanyikan lagu Merry Christmas karena menjelang Natal kan. Nah, kemudian Haris Sky bertanya, "You Kristen? Kamu Kristen?" Ternyata dia tidak mengerti Kristen itu apa. Mari kita bandingkan penampilan saat ini yang sederhana, sangat jauh dari glamor, tapi begitu diterima kaum milenial Indonesia. Padahal penampilan dahulu tampak sekelas dengan jumlah artis muslim papan sangat atas sedikit di Indonesia. Vietnam. Kelompok agama jumlah kecil adalah 983.000 adalah penganut Wahau 1,02%, 960.000 adalah penganut Protestan 1,0%, 556.000 adalah penganut Chodai 0,58%, dan terdapat 70.000 Muslim, 64.000 Hindu, 7,000 Bahai, dan kelompok kecil lainnya 1%. Tampaknya gelang pemberian Haris Kui punya nilai pemikat yang luar biasa. Setiap tampil di TikTok, hampir rutin pamer gelang dan mencium hijab yang saat itu dipakai bersama Haris Kui. Magnetnya cukup besar bagi milenial Indonesia. YouTube di Indonesia hampir dibanjiri informasi Queenie ini. Akting Queenie ini cukup mengena saat menangis terseduh dan diobati Haris Kui, sehingga Haris berpesan ke netizen Indonesia yang julid itu, mungkin saja Queenie sangat shock dibully netizen yang biasanya hanya puluhan orang, kini yang nonton hingga ratusan bahkan ribuan. People should start to be more kind to everyone. Yeah, I agree. Oh my God, you're, whew. Wow. What was that? Like, I don't know, the nicest person alive, probably. Like, I'm really a positive person. I like smiling, I like laughing, joking. You really feel for someone else. If you will be sad, I will be sad too because I can feel you're sad. So I will try to make you feel better. Oh man. Are you even real? Like, are you human? See, I have chubby cheeks. Oh wow. I'm real. What? Look. Marshmallow. Yeah, they're very squishy. They are. Like, you're actually, I don't know, genuine, very, very sincere. Like, I can feel it too. Itulah sekilas tentang bedanya Haris Kui dan Vicky Naki dalam menghadapi wanita. Tentu penilaian diserahkan kepada netizen dilihat dari berbagai perspektif tentunya.